Shalom teman-teman semuanya, senang banget bisa ketemu teman-teman lagi lewat ibadah online kali ini. Saya percaya teman-teman semua masih pada antusias, amin. Sebelumnya, mari kita mau teduhin sama-sama hati kita. Kita mau naikkan syukur kita sama Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman-Nya lebih lagi, mari kita mau sama-sama naikkan syukur kita kepada Tuhan. Mari teman-teman. Haleluya Tuhan. Ya Tuhan, aku bersyukur atas penyertaan-Mu Tuhan, atas kasih setia-Mu dalam hidupku. Mari kita mau sama-sama naikkan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah di dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat kesempatan hari ini. Kalau kami masih bisa beribadah, kami masih bisa memuji Engkau, meninggikan Engkau Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami memberkati hamba-Mu Tuhan, kami memberkati setiap firman yang diberitakan, setiap ayat yang disampaikan Tuhan. Biar boleh ini jadi kekuatan, jadi rema buat setiap anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Hai, shalom semuanya. Seneng banget rasanya bisa ketemu sama kalian lagi meskipun cuma secara online. Tapi kita percaya kalau kehadiran Tuhan gak pernah dibatasi oleh apapun teman-teman. Nah, di minggu ketiga bulan Juni ini kita akan membahas satu tema yang cukup menarik gitu, yang cukup rumit gitu teman-teman, yaitu taat terhadap orang tua sebagai wakil Allah di bumi. Wow ya, temanya menarik banget gitu teman-teman.
Nah, kalau kalian tahu gitu, di zaman yang semakin maju ini, di zaman yang semakin berkembang, yang semuanya semakin modern ini teman-teman, banyak banget nilai atau prinsip dasar yang mungkin udah mulai dilupain atau bahkan diabain, dibuang gitu aja teman-teman. Salah satu nilai dasar yang mungkin akhir-akhir ini sudah mulai memudar yaitu tentang rasa hormat. Dalam KBBI, menghormati atau hormat memiliki beberapa arti, yaitu menghargai, menjunjung tinggi, mengakui, dan menaati. Namun yang bakal kita bahas lebih lanjut itu tentang menaati atau taat. Bicara tentang taat, biasanya kita pasti nanya, taatnya sama siapa sih? Atau taatnya kepada apa gitu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang taat kepada siapa dan kenapa sih kita harus taat. Kalau bulan lalu, kalau kalian ingat gitu, di minggu terakhir bulan Mei saya sempat sharing sama kalian dan saya sempat bilang sama kalian kalau status kita adalah anak. Coba teman-teman renungin dan coba teman-teman sadarin gitu, kalau status kita itu adalah anak raja, anak bapak, anak orang tua kita. Kalau kita udah tahu dan kita udah sadar status kita adalah anak, berarti kita nggak bakal lagi pusing buat ngejawab pertanyaan yang tadi teman-teman. Benar nggak sih gitu? Benar banget gitu. Ketika kita udah tahu status kita adalah anak, berarti kita wajib taat sama orang tua kita atau orang yang lebih tua dari kita. Sekarang saya umur 23. Berarti ketika ada orang yang ngajak ngobrol saya umurnya 24 atau 25 atau siapapun itulah yang lebih tua dari saya harus menghormati mereka. Menghormati itu nggak bicara kalian harus nundukin badan ketika ketemu, enggak teman-teman. Tapi dari gaya bicara kalian atau bahkan ketika kalian ketemu respon kalian seperti apa, itu bicara tentang menghormati teman-teman. Orang yang lebih tua itu bisa aja om atau tante yang ada di gereja atau mungkin di luar gereja. Terus bisa juga itu tuh mentor atau pembimbing rohani kalian, guru sekolah minggu, guru di sekolah, bahkan asisten rumah tangga kita pun kita harus menghormati mereka, kita harus menghargai mereka. Adalah keharusan seorang anak untuk taat dan patuh kepada orang tuanya. Demikian pentingnya menghormati orang tua sehingga Tuhan memasukkan perintah ini sebagai bagian dari 10 hukum Taurat. Kita buka di Keluaran 20 ayat 12. Saya bakal bacain buat kalian. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Saking pentingnya perintah ini, maka teman-teman kalau buka lagi di Ulangan 5 ayat 16, isi ayat itu sangat persis sampai ditulis lagi ulang loh teman-teman di Alkitab. Jadi bukan cuma saya aja yang bilang kalau perintah itu tuh penting, tapi Allah sendiri pun bilang kalau perintah itu sangat-sangat penting teman-teman. Kenapa sih gitu? Kenapa sebegitu pentingnya perintah ini? Ada 2 jawabannya. Jawaban simpelnya, karena kita sebagai anak berhutang sangat banyak sama orang tua kita. Orang tua lah yang memungkinkan kita lahir, hidup, dan berkembang di bumi. Tanpa mereka, kita pasti tidak akan ada sekarang. Nah, jawaban rumitnya, karena mereka adalah wakil Allah di bumi. Kita baca dulu ya, di Kolose 3 ayat 20. Saya bakal bacain buat kalian. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Dikatakan sebagai wakil Tuhan karena tugas dari orang tua itu tidaklah mudah. Benar teman-teman, tugas mereka tuh gak mudah teman-teman. Mamah kita yang udah ngelahirin kita, ngebesarin kita, papa kita yang harus kerja buat nyekolahin kita, kasih pendidikan yang terbaik buat kita teman-teman. Gak cuman secara ekonomi gitu orang tua memberikan, tapi orang tua pun harus mendidik kita anaknya dalam ajaran dan nasihat dari Tuhan. Itu teman-teman yang penting. Orang tua harus mendidik kita, kasih tahu nilai-nilai penting yang berguna buat kehidupannya. Orang tua tahu yang terbaik buat kita anak-anaknya. Nah, kita mau buka Ibrani 12 ayat 7 sampai 11.
Tapi kita nggak bakal baca semua teman-teman. Ada 3 ayat yang gue highlight. Yang pertama ayat 7. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Ayat 8, tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Dan di ayat 11-nya, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Kenapa sih cuma 3 ayat ini yang saya highlight gitu? Yang pertama di ayat 7 dibilangin, di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya. Dihajar itu bukan berarti dipukulin, disiksa, atau melakukan tindak kekerasan. Enggak teman-teman, bukan seperti itu. Dihajar itu artinya apa sih? Dinasehatin berulang kali, dikasih tahu berulang kali, ditegur berulang kali. Itu artinya dihajar. Ayo Net, belajar yang benar supaya UASnya bagus. Ayo Net, rajin ke gereja supaya tahu firman Tuhan dan kebenarannya. Itu teman-teman, dinasehatin, istilahnya dicerewetin berkali-kali. Itu yang namanya dihajar berulang kali. Di ayat 8-nya dibilangin, tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Alkitab sendiri teman-teman yang bilang, kalau teman-teman gak mau dinasehatin, teman-teman pengen hidupnya, ya udahlah gimana saya aja, ada hidup mah hidup saya. Emang benar teman-teman, hidup tuh hidup kita sendiri masing-masing. Tapi percaya teman-teman, ketika orang tua kalian cerewet, ketika orang tua kalian ngasih nasihat, itu tuh pasti nasihat yang terbaik. Itu tuh pasti saran dan jalan keluar yang terbaik teman-teman dari orang tua kita. Ayo dengerin itu teman-teman. Karena kalau kalian gak mau dengerin itu, Alkitab sendiri yang bilang, kalian disebut anak-anak gampang. Kalian gak berkualitas, kalian gak punya nilai dalam hidup kalian. Mungkin banyak prinsip-prinsip yang kalian langgar. Ayo teman-teman, harus mau ditegur, harus mau diajar sama papa mama kita masing-masing. Di ayat 11-nya dibilangin, emang benar teman-teman, ketika kita dinasehatin, ketika kita ditegur, dimarahin, rasanya gak enak. Rasanya tuh duka cita gitu, rasanya tuh kayak, duh kenapa ya mama tuh marahin lagi saya, duh kenapa ya papa tuh ngomelin lagi saya. Emang benar teman-teman, itu mendatangkan duka cita. Tapi teman-teman di situ juga dibilangin, tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi di balik setiap omelan mereka, di balik setiap teguran mereka, ada satu kebaikan, ada satu damai, ada satu kebenaran yang kita akan lihat hasilnya nanti teman-teman. Jadi ayo teman-teman, dengerin setiap orang tua kalian, dengerin setiap nasihat mereka. Sikap hormat adalah bagian kasih yang penting. Salah satu dosa terbesar yang pernah dilakukan manusia adalah tidak hormat kepada orang tua. Sebagaimana ayah taat kepada Tuhan, demikianlah anak seharusnya taat kepada orang tua. Ketaatan kepada orang tua membawa berkat, kebahagiaan, dan panjang umur. Tapi ketidaktaatan kepada orang tua adalah pemberontakan kepada Allah. Wow, gila banget gitu. Simpelnya, sama orang tua kita aja yang kelihatan kita nggak menghargai mereka, kita nggak nganggep mereka gitu, kita nggak hormat sama mereka, kita nggak taat sama mereka. Apalagi sama Bapak kita di surga teman-teman yang nggak kelihatan. Kita bisa lebih mungkin mengucilkan Bapak kita yang di surga. Itu yang dinamakan ketika kita nggak hormat sama orang tua kita, itu artinya kita berontak sama Allah. Jadi teman-teman ayo ingat gitu, waktu kita menghormati orang tua kita, artinya kita sedang menyenangkan hati Allah. Kenapa? Karena orang tua itu wakil Allah di bumi. Orang tua itu udah dipercayakan sama Allah buat merawat kita, buat mendidik kita, buat membawa kita kenal Tuhan lebih lagi. Makanya ketika kita menghormati orang tua kita, hati Allah sangat-sangat senang teman-teman. Nah teman-teman, kita bakal belajar dari beberapa tokoh Alkitab yang taat, yang menghormati banget orang tuanya. Nah, kalau kalian tahu Abraham dan Ishak,
Ini cerita Alkitab yang udah familiar banget gitu, yang dari zaman saya Abi tuh diceritain sama guru sekolah minggu. Nah, kita bakal bahas ini gitu teman-teman, tentang Abraham dan Ishak. Ada di Kejadian 22 ayat 1 sampai 19. Kita nggak bakal baca semua, saya mau ceritain secara ringkas aja. Nah teman-teman, kalau kalian tahu gitu, di Kejadian 22 ini Allah tuh menguji iman Abraham dengan memintanya untuk mengorbankan Ishak, anak yang dikasihinya. Setiap mendengar kisah ini, kita akan memuji dengan iman yang ditampilkan oleh Abraham. Emang bener banget gitu teman-teman. Kalau kalian baca gitu, di Kejadian 22 ayat 5 dibilangin, kata Abraham kepada kedua bujangnya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Jadi Abraham benar-benar bawa Ishak buat dipersembahin sama Tuhan. Akhirnya Abraham menuruti kata Tuhan gitu buat bawa Ishak. Namun ada satu hal lagi yang dapat kita pelajari, yaitu ketaatan Ishak kepada Abraham. Bener banget gitu. Ishak di kejadian ini nggak diceritain gitu Ishaknya berontak atau Ishaknya nggak mau ikut, aku mau di rumah aja, mau main, mau tiduran apa segala macam. Enggak teman-teman, tapi Ishak nurut apa yang Abraham minta. Abraham berkata ingin memberikan korban persembahan bersama Ishak, tetapi mereka nggak bawa hewan apapun gitu, mereka nggak bawa kambing, mereka nggak bawa domba gitu. Ishak pun sempat merasa heran dan menanyakan kejanggalan ini. Ada di Kejadian 22 ayat 7. Ishak cuman heran doang, Ishak cuman bingung. Katanya mau mempersembahkan, tapi kok nggak bawa binatang ya? Udah aja cuman bingung doang. Dan tetap Ishak nurut sama Abraham buat ikut. Abraham cuman bilang di situ kalau Allah akan menyediakannya. Ada di ayat 8. Jawaban ini bukanlah jawaban yang memuaskan. Jika kita atau bahkan saya gitu yang ada di posisinya Ishak, pasti bakal istilahnya gak ngerti gitu. Papa tuh mau bawa persembahan tapi gak bawa hewan apapun. Nah, yang mau kita pelajari lainnya apa sih gitu? Ketika kita tidak mengerti apapun, kita bisa saja memilih untuk menolak. Bener gak sih? Kita gak ngerti, udahlah tolak aja, udahlah antepin aja gitu. Udah gak ngerti, udah gak guna juga buat apa. Tapi Ishak lebih memilih buat menjadi anak yang menghormati orang tuanya. Tanpa ketaatan Ishak ini, Abraham akan kesulitan menunjukkan imannya kepada Allah. Nah, ini cerita yang istilahnya simple tapi keren banget gitu. Kenapa bilang keren? Ketika Abraham taat sama Allah, Allah ada di atasnya Abraham. Bener gak sih teman-teman? Ketika Abraham taat sama Allah, ya udah, anaknya pun akan taat sama Abraham. Karena Ishak melihat ketaatan papahnya sama Tuhan, ya udah, itu akan menjadi contoh yang terbaik buat Ishak. Dan di ayat 12 yang dibilangin, lalu ianya gede, iaitunya Tuhan berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Oh, keren banget gitu. Tuhan menguji iman Abraham dan Abraham taat, Abraham nurut. Begitupun dengan Ishak, ketika diajak, ayo nak kita pergi, dia nurut teman-teman. Makanya dibilangin iman Abraham luar biasa banget. Iman Abraham lulus ujiannya kali ini. Nah, tokoh selanjutnya yaitu kita akan belajar dari yang namanya Yusuf. Yusuf itu bisa dibilang salah satu tokoh favorit saya gitu. Kayak kalau saya PA gitu bagian sama anak-anak gitu, saya sering banget bahas tentang Yusuf. Karena buat saya Yusuf orang yang luar biasa gitu. Kalau kita lihat kisah hidupnya sampai akhirnya dia bisa jadi orang nomor 2 gitu di Mesir, keren banget gitu. Naik turunnya gitu, dia ngalamin kekecewaan apa segala macam, tapi dia nggak berontak teman-teman. Kalian nanti bisa baca sendiri di Kejadian 37. Yusuf itu dikenal sebagai seorang pemimpin yang baik teman-teman. Yusuf merupakan seorang anak yang menghormati orang tuanya. Ada satu ayat di Kejadian 37 ayat 13. Papahnya singkatnya papahnya Yusuf tuh bilang sama Yusuf, bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka.
Sahut Yusuf, "Ya Bapak." Jadi waktu Yusuf disuruh papahnya buat ketemu bantuin kakak-kakaknya yang lagi menggembalakan kambing domba, Yusuf nurut loh gitu. Tapi gitu, Yusuf nggak tahu ketika Yusuf nurut sama papahnya, ternyata saudara-saudaranya mencoba untuk membunuh Yusuf. Mencoba untuk membunuh dan dijual, dan kalau kalian tahu kisah selanjutnya sampai Yusuf dipenjara, difitnah dan lain-lain teman-teman. Kalau lihat hidup Yusuf, mungkin Yusuf bakal ngerasa nyesel kali karena udah nurut sama papahnya yang nyuruh bantuin kakak-kakaknya yang ada di ladang gitu. Tapi di situ Yusuf nggak bilang dia nyesel tuh teman-teman. Di situ Yusuf nggak bilang dia kecewa dan lain-lain teman-teman. Namun rasa hormat Yusuf kepada papahnya menjadi titik awal baginya untuk menjadi seorang pemimpin yang disegani. Bahkan gitu teman-teman, kalau kalian ikutin cerita Yusuf akhirnya menjadi orang nomor 2 di Mesir, menjadi pemimpin yang disegani teman-teman. Dan yang terpenting, ia tetap menjadi seorang anak yang menghormati orang tuanya. Kenapa saya bisa bilang itu? Kalian buka di Kejadian 48, dan kalau kalian tahu kisahnya, di situ papahnya Yusuf sempat sakit. Papahnya Yusuf udah sakit, tapi teman-teman yang bikin kerennya lagi, Yusuf datang loh teman-teman. Yusuf datang dengan penuh kerendahan hati buat nengok papahnya, buat ngeliat wajah papahnya. Wow, gila banget gak sih teman-teman? Yusuf udah kecewa, Yusuf udah dijual teman-teman. Kalau lihat hidupnya, istilahnya udah berantakan banget hidupnya gitu. Tapi dia milih respon yang tepat. Dia memilih respon buat tetap menghormati orang tuanya, tetap menghargai orang tuanya. Bahkan di Kejadian 48 ayat 12 dibilangin, lalu Yusuf menarik mereka dari antara lutut ayahnya dan ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Bayangin teman-teman, dia sampai sujud di depan ayahnya. Wow, keren banget teman-teman. Kisah Yusuf ini kisah anak muda yang luar biasa banget gitu, selain Ishak. Kisah tokoh-tokoh tadi tuh merupakan tokoh-tokoh yang hormat, tokoh-tokoh yang benar-benar taat sama orang tuanya. Ada banyak banget gitu kisah tokoh lainnya. Ada Daud, dan Tuhan Yesus sendiri gitu, salah satu tokoh yang taat sama orang tuanya. Nah, kisah tokoh-tokoh tadi membawa mereka ke kehidupan yang lebih baik. Iya dong, benar banget gitu. Yusuf bisa jadi orang nomor 2. Ketika kita mampu bersikap hormat pada orang tua, kita terlatih untuk menjadi pemimpin yang baik, teman-teman. Kita juga diajarkan bahwa apapun kekuasaan yang kita miliki, setinggi apapun status kita, kita tetap harus taat pada orang tua kita. Kita mungkin sering nggak ngerti apa yang orang tua mau buat kita. Mungkin banyak dilarang ini itu. Mungkin ketika lagi mau ngelakuin A, jangan, buat apa sih? Mungkin ketika lagi mau ngelakuin B, dilarang sama orang tua kita. Tapi percaya teman-teman, orang tua kita tahu yang terbaik buat anak-anaknya. Kuncinya, kita harus percaya sama mereka teman-teman. Kita perlu memiliki rasa percaya bahwa orang tua tentu menginginkan yang terbaik buat kita. Bapak di surga aja gak pernah mendatangkan kecelakaan buat anak-anaknya. Apalagi papa mama kita yang ada di bumi ini, yang kelihatan, yang setiap hari kita ketemu. Pasti mereka selalu pengen kasih yang terbaik buat kita. Jadi teman-teman, yuk sama-sama kita hormati mereka, kita sayangi mereka teman-teman. Karena apa? Mereka pemberian yang paling terbaik yang Tuhan kasih sama hidup kita teman-teman. Yuk kita sama-sama belajar hal ini teman-teman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, makasih Tuhan buat firman yang indah, firman yang mengingatkan kami, firman yang mengajarkan kami Tuhan. Kalau Engkau menempatkan orang tua kami Tuhan sebagai wakil-Mu Tuhan di bumi ini Tuhan. Kau yang memberkati kedua orang tua kami Tuhan, yang memberikan kesehatan, Kau memberikan panjang umur Tuhan, damai sejahtera, sukacita Tuhan. Kau yang terus Tuhan mengurapi Tuhan setiap keluarga-keluarga anak-anak muda-Mu Tuhan di Youth GBI Pasko ini Tuhan. Kau yang mengurapi mereka Tuhan, biar boleh jadi anak-anak yang takut akan Engkau, jadi anak-anak yang mau dengar-dengar akan Engkau Tuhan, dan terutama Tuhan menghormati orang tua mereka masing-masing Tuhan.
Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan, hari yang luar biasa Bapa. Terima kasih buat anak-anak-Mu yang sudah melayani Tuhan, buat musik pujian Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kesempatan ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap Tuhan jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.